Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Andreas. Selamat siang Pak Udin. Ya, apa kabar Pak Andreas hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Pak Udin. Alhamdulillah. Sebelum Pak Andreas melakukan praktek coaching dengan Pak Yomang, saya ingin menyampaikan beberapa indikator penilaian supervisi dalam praktek kita hari ini, yaitu adanya alur tirta dalam proses coaching yang dimulai dengan bagaimana Pak Andreas memberikan pertanyaan berbobot pada Pak Yomang. Bagaimana Pak Yomang memberikan respon dari pertanyaan coaching, dan yang terakhir adalah adanya kesesuaian antar ketiga prinsip coaching, yaitu kemiritaan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum kita masuk ke sesi prasupervisi, apakah penjelasan saya cukup jelas Pak Andreas? Penjelasan dari Pak Udin sudah cukup jelas dan bisa saya pahami. Baik Pak Andreas, pertanyaan pertama dari sesi prasupervisi kita hari ini adalah kompetensi apa yang ingin Pak Andreas kembangkan pada praktek coaching kali ini? Pada praktik coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Lalu di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik Pak Andreas inginkan untuk dikembangkan? Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Andreas, lalu apa indikator yang digunakan Pak Andreas untuk mencapai tujuan dari pengembangan kompetensi pada prinsip coaching kali ini? Baik, saya ingin pertanyaan-pertanyaan berbobot saya ajukan dapat menjadi jembatan bagi Pak Yomang untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan pembelajaran yang dihadapinya di kelas. Hmm. Pertanyaan terakhir Pak Andreas, apa harapan Bapak pada praktek observasi dan praktek Harapan coaching saya pada hari pada ini? praktek observasi dan praktek coaching hari ini adalah saya dapat memperbaiki kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memancing ide Pak Yomang dalam menemukan solusi atas permasalahan pembelajaran yang dihadapi sesuai dengan potensinya. Baik Pak Andreas, terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan. Saya rasa cukup sesi observasi kali ini. Sekarang tiba waktunya Pak Yomang dan Pak Andreas untuk berdiskusi. Saya persilakan Pak Yomang dan Pak Andreas untuk melakukan praktek coaching. Silakan. Baik, terima kasih Pak Udin. Saya lanjutkan langsung. Selamat sore Pak Yomang, bagaimana kabar hari ini? Selamat sore Pak Andreas. Alhamdulillah hari ini kabarnya sangat baik Pak Andreas. Alhamdulillah. Oh iya, sekarang Pak Yomang menjadi wali kelas 11 ya. Bagaimana, seru tidak itu Pak Wah, Yomang? wah sangat seru Pak Andreas. Saya dikenalkan dengan anak-anak yang sangat aktif dan sangat antusias saat belajar bersama saya. Tapi sebenarnya ada yang ingin saya diskusikan dengan Pak Andreas. Apakah Pak Andreas ada waktu? Oh begitu. Boleh, boleh Pak Yomang silahkan. Jadi apa tujuan diskusi kita hari ini? Begini Pak Andreas, saya ingin mengatasi perubahan sikap salah satu siswa saya Pak. Di antara siswa saya, ada satu anak yang akhir-akhir ini menjadi perhatian saya. Namanya Ilham, Pak. Ilham itu sekarang sangat menjadi pendiam, sangat kurang kurang semangat dalam belajar. Padahal dulu itu sebelumnya di kelas 10
Ilham itu sangat antusias dalam belajar, Pak. Oh, begitu. Jadi seperti itu ya masalahnya. Lalu apa saja peluang yang Pak Yomang miliki untuk mengatasi masalah Ananda Ilham ini? Enggak, Pak. Peluang yang saya miliki adalah waktu yang utama, Pak. Ananda Ilham ini akhir-akhir ini lebih sering bermain di dekat saya daripada dengan teman-temannya. Jadi selama di sekolah saya punya banyak waktu lebih berada di dekat Ananda Ilham. Oh, begitu ceritanya. Baik, Pak Yomang. Lalu apa strategi yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan Pak Yomang ini? Dengan peluang yang saya miliki, saya akan mencoba berkomunikasi dengan Ananda Ilham tentang apa yang menjadi penyebab perubahan sikapnya ini. Yang selanjutnya saya juga akan mengimplementasikan metode pembelajaran tutor teman sebaya di kelas agar Ananda Ilham bisa lebih sering berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-temannya, Pak. Oh, begitu. Selain strategi yang disampaikan, apakah ada strategi lain tidak untuk mendukung keberhasilan langkah yang akan ditempuh itu? Selain itu ada sebetulnya Pak Indras terkait penurunan nilai akademisnya, Pak. Saya akan membantu Ilham memberikan bimbingan individu setelah jam mengajar. Setelah itu, saya juga akan melakukan koordinasi dengan orang tuanya Ananda Ilham untuk menyampaikan perubahan sikap Ananda Ilham yang selama ini berubah, Pak. Oke, bagus sekali Pak Yomang, langkah panjenengan. Lalu apakah ada rekan yang bisa membantu merealisasikan komitmen yang Pak Yomang buat ini? Menurut saya kerjasama antara saya dengan orang tua siswa adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan perkembangan sikap Ananda, Pak. Ini sangat dibutuhkan. Selain itu, saya nanti akan meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk mendampingi saya saat menyampaikan permasalahan Ananda Ilham yang dialami saat ini pada orang tuanya, Pak. Oh, begitu. Baik, baik, baik. Berarti Pak Yomang ingin melakukan upaya ini dengan cara berkolaborasi ya. Iya, Lalu benar, Pak. kapan? Ya, lalu kapan Pak Yomang akan merealisasikannya? Iya. Untuk rencana saya akan merealisasikan komitmen saya ini sesegera mungkin, Pak. Bisa jadi besok, Pak, mulainya. Baik. Lalu dari percakapan kita tadi, hal baik apa saja yang Pak Yomang dapatkan? Oke. Baik, hal baik yang saya dapatkan dari percakapan kita tadi, Pak, yang pertama adalah setelah berdiskusi dengan Pak Andreas, saya jadi menemukan gambaran tentang beberapa alternatif solusi yang dapat saya gunakan untuk mengatasi perubahan sikap Ilham di kelas. Yang kedua adalah ternyata menyelesaikan permasalahan pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun dengan orang tua siswa. Baik, alhamdulillah berarti hari ini Pak Yomang sudah menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran yang terjadi di kelas Pak Yomang. Kalau begitu, diskusi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Saya tunggu kabar selanjutnya dari Pak Yomang. Semoga sukses dengan komitmen-komitmen yang telah dibuat tadi dan semoga di lain kesempatan kita dapat meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita dari Pak Yomang lagi. Baik, terima kasih Pak Andreas sudah bisa meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya pada hari ini. Dengan senang hati Pak Yomang, terima kasih. Alhamdulillah sesi coaching dengan Pak Yomang berjalan lancar nggih Pak Andreas. Alhamdulillah lancar Pak Udin. Permasalahan pembelajaran yang dihadapi Pak Yomang cukup kompleks, tetapi Pak Yomang bersikap sangat terbuka dalam menyampaikannya kepada saya. Baik, sebelum kita masuk pada sesi pasca observasi, bagaimana perasaan Pak Andreas sewaktu menjadi coach tadi? Alhamdulillah perasaan saya sangat senang dan bersyukur karena komunikasi antara saya dengan Pak Yomang berjalan cukup lancar. Cukup lancar
Pak Yomang sangat terbuka dalam berbagai pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa nyaman untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Pak Yomang. Oke, lalu setelah melakukan praktek coaching dengan Pak Yomang tadi, apa yang sudah Pak Andreas lakukan yang sesuai dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Dalam praktik coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yang mana dapat menggali permasalahan pembelajaran yang dialami oleh Pak Yomang lebih dalam membantu Pak Yomang menemukan solusi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Baik Pak Andreas, setelah saya menyimak proses coaching dari Pak Andreas tadi dan dari pengamatan yang saya lakukan, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan untuk Pak Andreas. Yang pertama, menurut saya praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Andreas tadi sudah baik. Pak Andreas sudah menunjukkan kehadiran penuh dengan fokus pada tujuan coaching. Kemudian Pak Andreas juga sudah bersikap sebagai pendengar aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna dan berbobot selama praktek coaching. Pak Andreas juga sudah berhasil melakukan praktek coaching dengan alur Tirta yang dimulai dengan menanyakan tujuan coaching pada Pak Yomang, kemudian mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang dialami Pak Yomang, mengarahkan Pak Yomang untuk menyusun rencana aksi atau tindakan yang harus dilakukan Pak Yomang. Dan Pak Andreas juga sudah membangkitkan rasa tanggung jawab Pak Yomang untuk merealisasikan komitmen yang sudah dibuat. Kemudian cara yang dilakukan Pak Andreas untuk menggali permasalahan pembelajaran yang dialami Pak Yomang dan membantu Pak Yomang menemukan solusi dengan mengajukan pertanyaan berbobot sudah sesuai. Selain itu, praktek coaching yang dilakukan tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bapak, setelah praktek coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Andreas kembangkan berdasarkan hasil observasi kali ini? Kompetensi lain yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih mendalami dan memahami alur Tirta, agar kemampuan saya menjadi lebih baik lagi dalam melakukan praktik-praktik coaching berikutnya. Baik Pak Andreas, semoga berhasil dengan komitmen dan kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan. Terima kasih sudah melalui sesi supervisi kali ini. Semoga praktek coaching yang dilakukan Pak Yomang semakin baik dan baik lagi. Dan sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat sore Pak Andreas. Amin, amin. Selamat sore. Terima kasih Pak Udin. Terima kasih. Sama-sama Pak Andreas. Yeah.